boleh datang kepadanya. Satu kata, bisa. Datang ke Yesus, tapi masalahku terlalu besar. Nggak ada, Yesus lebih besar. Dia terlebih besar di dalamku dan di dalammu. 2, tanggung jawab yang baik menghasilkan damai sejahtera. Malah justru jangan lari dari tanggung jawab ketika kita dalam problema. Masalahnya belum pergi, jangan jadi lumpuh sama sekali, lalu tidak melakukan itu, tidak melakukan ini. Apa yang merupakan tanggung jawabmu, peranmu yang dari Tuhan? Berfungsilah sebagai suami, tetap berfungsi sebagai mama, ibu rumah tangga, istri, atau kalau Anda career woman atau wanita karir, tetap lakukan pekerjaanmu. Ya, jangan menunggu mujizatmu, percaya dengan iman, terus berharap, tapi jangan pasif menanti. Lakukan bagianmu. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai pendeta, sebagai pengusaha, sebagai apapun juga. Kalau Anda diberi tanggung jawab sama Tuhan, itu kuk yang ringan. Bukan enteng maksudnya, tapi justru gara-gara kita fokus lakukan tanggung jawab kita, kita jadi tabah menghadapi masalah. Coba lihat ya, aneh. Orang yang tidak pernah hidup untuk siapa-siapa, ketika dapat masalah, lemes dia kena virus problema. Tapi kalau orang itu hidup untuk seseorang, misalkan seorang mamah, badan nggak enak, tapi karena dia harus jaga anaknya. Jadi dia mengapi-apikan diri, dia jadi kuat beribu-ribu kali. Demi apa? Demi rumah tangganya. Karena mereka masih membutuhkan dia. Anak-anaknya masih kecil. Maka sekalipun ibu tersebut mungkin lagi flu, ya, tapi dia tetap akan usahakan untuk berfungsi. Meskipun pakai masker, dia lakukan semua tugas-tugas rumah tangganya. Karena anak-anaknya masih memerlukan dia. Suaminya akan pulang kerja. Coba lihat, orang yang hidup untuk orang lain dapat kekuatan. Masalahnya tidak menjadi-jadi. Problema yang sama, yang melumpuhkan orang yang satunya. Problema ini bagi orang tersebut yang punya tanggung jawab rohani, hanyalah sesuatu yang harus dia hadapi dan lalui. Itulah sebabnya seorang wanita itu pahlawan yang luar biasa, setiap ibu yang melahirkan anak. Seorang mama yang mengandung ketika sudah jatuh temponya, sakitnya luar biasa kan. Laki-laki tidak akan pernah mengerti penderitaan itu. Tapi kenapa dia tabah untuk bisa mengeluarkan anaknya dari kandungannya dengan segenap kekuatan? Kenapa? Karena dia tahu. Karena dia tahu sakit ini hanyalah dilalui demi supaya anaknya dilahirkan. Kalau Anda punya tanggung jawab dan terus hidupi tanggung jawabmu, akan ada ketenangan dan damai sejahtera, bahkan ada kekuatan dalam hidupmu. Jangan muntung tanggung jawabnya ketika dalam masalah. Terus lakukan bagianmu. Percayakan sisanya pada bagian Allah. Allah peduli, Allah pegang kendali. Dia pasti akan melakukan sesuatu. Dia tidak akan tinggal diam dalam kehidupan orang yang percaya dan menaruh harap kepadanya. Yang ketiga, orang yang mau belajar dari Yesus, catat ini, tidak akan dimarahi kalau salah. Saya suka dengan kata ini. Belajarlah padaku, di ayat 29b. Karena aku, Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Orang yang mau belajar dari Tuhan Yesus ya, sekalipun dia salah pun, dia ditegur, tapi dia tidak akan dimurkai. Belajar dari Tuhan. Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Dia bukan guru yang angker. Dia tidak akan membiarkan Anda dalam kesalahan. Saya percaya anak yang benar, yang sejati, pasti disesah oleh ayahnya. Pasti ada disiplin segala. Tapi Yesus tidak akan muntap marah-marah sama Anda tanpa alasan lalu murka. Yesus itu adalah guru yang paling lemah lembut dan rendah hati. Ya. Makanya itu dalam hidup ini belajar aja terus berguru sama Yesus. Jatuh bangun kita itu ke Yesus aja. Karena ke Yesus paling aman. Waktu saya berhasil, dia akan ajari saya nggak sombong. Waktu saya gagal, dia akan angkat saya. Mungkin ada konsekuensi, mungkin ada teguran. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak akan pernah membenci. Tuhan tidak pernah hate me, nggak pernah membenci saya. Saya yakin menjadikan juru selamat, Yesus sebagai juru selamat semua masalah kita adalah sebuah keputusan paling smart. Karena tidak ada mentor seperti Yesus. Waktu kita di dalam problema,
Hanya Dia yang bisa angkat kita ketika jatuh, hanya Dia bisa jaga kita ketika kita sukses. Juru selamat kita, segala musim kehidupan, hanya satu perguruan. Yesus Kristus, guru besarku. Tuhan Yesus, my master, my teacher. Dan belajar dari Tuhan itu nggak pernah dimarah. Kalau saya salah, saya ditegurnya. Tapi Tuhan akan selalu menunjukkan kasih in the end. Dan Tuhan akan menuntun saya pada kebenaran. Alkitab selalu berbicara, orang lain diutusnya untuk mendidik saya. Pengalaman hidup pun akan banyak shaping me atau membentuk atau akan mengajar saya. Kadang-kadang kalau memang ada hukuman dari Tuhan pun itu untuk kebaikan. Karena Tuhan tidak pernah menghukum kita anak-anaknya dari murka. Tuhan selalu menghukum kita dari kasih dan dari sebuah rencana untuk memulihkan. Karena itu saya mau jadikan Yesus forever juru selamatku dalam segala sesuatu dan setiap persoalan hidupku. 1, 2, 3. Yesus, juru selamat semua masalahku. 1, semua orang, semua masalah boleh datang kepadanya. 2, tanggung jawab yang baik dalam hidup kita menghasilkan damai sejahtera. 3, orang yang mau belajar dari Yesus, sekalipun gagal, tidak akan dimarahi kalau salah. Tuhan akan menuntun kita ke dalam kebenaran. Mari kita datang kepada Yesus, membawa hidup dan hati kita